Halo, nama aku Alfian. Saat ini aku sedang belajar Development and Rural Innovation di Wageningen University Belanda dengan pembiayaan dari beasiswa LPDP. Nama saya Pascalis Wijiratman dari Jakarta. Jurusan saya Bachelor Food Technology dan saya pembiayaan melalui self-funded. Aku Syifa, jurusan Governance of Sustainability Transformation. Di sini aku kuliah dengan beasiswa Wageningen University Fellowship Program dan Anna van den Fund. Aku Fatih, aku sekarang employee PhD candidate di Food Process Engineering Chia Group. Departemennya itu Agri-Technology and Food Science. Namaku Alfian, aku di sini kuliah di Wageningen, program master dengan jurusan Aquaculture and Marine Resource Management. Terus pembiayaan yang aku dapatkan di sini adalah melalui program beasiswa namanya Dikti LPDP Stunet, jadi Joint Scholarship. Namaku Obi, aku mahasiswa PhD jurusan Animal Science dengan pendanaan dari LPDP. Apa saja opsi untuk mendapatkan funding atau pembiayaan kuliah di Wageningen? Berdasarkan yang aku tahu, kita bisa kuliah di Wageningen dengan beberapa opsi pendanaan, yaitu yang pertama self-funding, yang kedua dengan beasiswa parsial, dan yang ketiga dengan beasiswa full. Untuk bachelor sendiri, terutama ada self-funded yang paling umum. Soalnya untuk beasiswa cukup terbatas. Beasiswa ada yang dari Belanda dan juga ada juga yang dari Indonesia. Untuk yang dari Belanda ada yang pada untuk tahun saya Holland Scholarship dan Orange Tulip. Mereka berdua partial scholarship, jadi bukan full scholarship, tapi sangat membantu apabila bisa mendapatkan. Untuk teknis pendaftarannya bisa dicek di website Wageningen University sendiri. Nah, untuk nasional, saya kurang jelas tentang teknisnya, tapi saya tahu ada beasiswa maju. Ini beasiswanya, apabila saya tidak salah, full, tapi ada persyaratan untuk harus kembali ke Indonesia. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dicek di websitenya beasiswa maju sendiri. Kalau untuk orang Indonesia itu ada LPDP, Wageningen University Fellowship Program atau WFP, dan Anna van den Fund atau MPF, self-funding. Terus kalau nggak salah OKP juga bisa, cuman aku kurang tahu apakah OKP masih ada program untuk orang Indonesia atau enggak. Karena terakhir kali aku cek, mereka nggak buka untuk orang Indonesia. Kalau untuk PhD sebenarnya banyak ya, ada 3 jalur yang saya ketahui. Pertama, pendanaan dari eksternal, yaitu seperti saya dari LPDP. Kemudian yang kedua itu ada sandwich program. Sandwich program itu biasanya dibiayai oleh Wageningen. Kemudian dia akan melakukan penelitiannya di home country-nya. Kemudian nanti dia akan menyelesaikan tesisnya di Wageningen lagi. Kemudian ketiga itu adalah PhD employed by university. Jadi sistemnya itu seperti kayak pegawai gitu, tapi dia PhD. Kemudian dia akan menghabiskan waktunya di sini di kampus di Wageningen, dan dia dibiayai oleh kampus gitu. Biasanya juga employed by university ini ada kolaborasi juga dengan industri gitu. Apa saja syarat pendaftaran beasiswa ataupun syarat untuk menjadi employee di Wageningen? Syaratnya mungkin sama aja ya, kurang lebih dokumen-dokumen yang wajib. Kalau aku kemarin ijazah, transkrip, motivation letter, recommendation letter, IELTS. Nah itu semua. Ya, untuk mendaftar di Wageningen University, kita perlu beberapa dokumen yang perlu kita lengkapi, antara lain seperti sertifikat bahasa seperti IELTS, kemudian beberapa dokumen dari universitas sebelum di mana kita belajar sebelumnya seperti ijazah, transkrip, kemudian surat rekomendasi dari akademisi, dan juga beberapa dokumen lainnya yang perlu kita submit ke universitas. Sertifikasi Inggris, bahasa Inggris, terus CV, motivation letter, terus juga mungkin diploma atau transkrip dari master degree yang kemarin. Terus kalau bedanya mungkin kalau untuk ya mungkin dia spesifiknya mungkin tergantung ya, kalau beasiswa atau vacancy juga. Cuma kalau vacancy nanti sih nggak akan ada berkas tambahan.
Cuma nanti harus melalui interview langsung sama promotor atau supervisornya. Karena saya mendapatkan beasiswa dari LPDP ya, jadi banyak ya komponen ininya, persyaratannya dari sertifikat bahasa Inggris, kemudian LOA, kemudian essay dan sebagainya, gitu-gitu. Itu kemudian kalau syarat menjadi PhD di sini apa ya? Ini apa namanya? Ya yang jelas mirip sih, kayaknya kita yang penting kita udah punya sertifikat bahasa Inggris, kemudian kita sudah wawancara dengan calon promotor. Nah itu aja biasanya kayak gitu. Kemudian kita akan mendapatkan LOA setelah itu. Gitu. Jujur untuk persyaratannya tidak terlalu sulit. Yang strict hanya ada 2, yaitu harus ada ijazah SMA dengan nilai rata-rata 75 dan skor IELTS minimal rata-rata 6 dengan speaking wajib minimal 6. Apakah beasiswa yang ada diikuti memiliki prioritas untuk jurusan tertentu dan siapa target penerima beasiswa tersebut? Untuk programnya, kebetulan Join Scholarship ini terbatas untuk program tertentu yang mengikuti prioritas kerjasama antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah tentang maritim, kelautan, dan entrepreneurship. Jadi tidak semua program studi di Wageningen tercover oleh beasiswa tersebut. Lalu kepada siapa beasiswa yang diberikan? Kepada mahasiswa fresh graduate atau profesional yang memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut. Jadi fresh graduate bisa mendaftarkan diri, tapi kesempatan untuk mendapat beasiswa akan lebih besar kalau sudah punya pengalaman kerja yang dilihat dengan program tersebut. Ya, kebetulan saya ini adalah LPDP yang targeted, yaitu dulu namanya Budi, jadi beasiswa unggulan dosen Indonesia. Kebetulan karena saya juga seorang dosen, sehingga ada prioritas tertentu beasiswa LPDP untuk dosen itu. Kemudian, apalagi tadi pertanyaan? Maaf. Apakah beasiswa yang ada ikuti memiliki prioritas untuk jurusan tertentu dan siapa target penerima beasiswa tersebut? Oh ya, jadi untuk jurusan tertentu kebetulan waktu itu, jadi saya mendaftar diri itu di LPDP tahun 2020. Kebetulan waktu itu agriculture itu menjadi top 3-nya gitu, sehingga saya mendapatkan prioritas itu gitu, karena animal science itu bagian dari agriculture gitu. Untuk LPDP sendiri setahu saya tidak ada target tertentu, hanya LPDP menyediakan beberapa jalur yang memang dikhususkan untuk beberapa kelompok target seperti PNS, kemudian kelompok prasejahtera, kemudian mahasiswa yang tinggal di daerah 3T dan lain-lain. Kalau prioritas untuk vacancy itu nggak ada, cuma kalau saya kan dari vacancy itu bisa lihat di, kebetulan saya ini vacancy-nya oprek, jadi ada di website WUR, bisa dicari di kayak di Google aja PhD vacancy at WUR, itu nanti keluar langsung linknya, terus di situ ada kayak ongoing vacancy yang lagi buka, terus setiap tiap vacancy-nya ada syaratnya masing-masing dan ada targetnya. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya khusus ditargetkan untuk mungkin yang dari dalam dari Netherlands, atau mungkin juga ada yang khusus untuk yang dari luar Netherlands gitu. Jadi untuk targetnya kayak gitu, sama juga nanti di setiap vacancy-nya itu ada kayak major master yang dikhususin, tapi juga biasa juga banyak yang terbuka, bisa dari master apapun, dari yang dapat master degree manapun bisa ikutan daftar. Kalau setauku beasiswa yang aku dapat itu sejauh ini dia punya prioritas sendiri. Setiap tahun dia mau fokus ke jurusan apa, misalkan tahun ini dia mau jurusan MES, atau tahun depan jurusan MFN dan lingkup yang jurusan yang selingkup. Cuman setiap tahun itu bisa berganti tergantung kemauan dari board beasiswanya, dan mereka
nggak pernah share apapun soal beasiswa, soal priority mereka itu. Apa saja tahapan pendaftaran beasiswa ataupun tahapan untuk menjadi employee di Wageningen? Kalau tahapannya mungkin beda-beda, soalnya yang untuk jadi employee itu ada dua macam, ada yang oprek sama ada yang close track. Kalau yang saya ini kan oprek itu, jadi ya saya cari infonya dari internet, biasanya bisa dapat info dari LinkedIn atau dari iklan advertisement kalau ada di website European Commission juga kadang-kadang ada, terus juga bisa di websitenya WUR. Jadi kayak banyak sih website yang bakal nge-post iklan PhD vacancy ini. Tapi kalau yang close track itu contohnya yang dia langsung kontak, mungkin dia sudah menjalani master di WUR, terus sudah kenal juga sama promotornya atau supervisornya, mereka udah kenal, jadi bisa langsung nanya langsung aja gitu ke profesornya apakah mereka punya project baru yang lagi, dan apakah mereka sedang mencari PhD baru untuk menjalani projectnya. Jadi tergantung, jadi ada oprek dan ada yang close track. Untuk beasiswa LPDP, berdasarkan pengalaman saya dulu, nanti akan ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, di mana kita harus mengumpulkan semua dokumen yang diminta oleh LPDP. Kemudian yang kedua akan ada seleksi tulis. Seleksi tulis ini bisa macam-macam bentuknya, tergantung tahun dan juga keputusan dari panitia seleksi setiap tahunnya. Jadi perlu kita antisipasi dan persiapkan. Kemudian yang ketiga ada seleksi wawancara atau substansi. Ini dimana kita nanti akan diinterview oleh beberapa interviewer dari LPDP untuk menggali lebih jauh motivasi kita untuk mendaftar beasiswa ini. Kalau beasiswa yang aku dapat, tahapan untuk menerima beasiswanya sama persis dengan pendaftaran kampus. Jadi kamu daftar kampus sebelum tanggal 1 Februari, maka kamu akan dikonsider untuk bisa dapat beasiswa ini. Setelah itu kamu akan dikonsider lagi buat dapat beasiswa ini. Setelahnya, kalau misalnya kamu udah daftar sebelum 1 Februari, kamu nggak perlu lakukan apa-apa lagi, cuma tinggal tunggu offer dari mereka. Kalau ada, berarti kamu dapat. Kalau enggak, berarti kamu dapat. Perkiraan offernya itu harusnya bulan Mei. Tahapan beasiswanya sama seperti LPDP pada umumnya. Yang pertama tes tertulis, tes apa sih namanya dulu LPDP, lupa, skolastik atau apa ya? Bakat skolastik. Ya, yang bagian awal itu tes teori, lalu tes yang kedua adalah wawancara. Yang membedakan adalah di bagian wawancara, karena waktu wawancara itu dari pihak Stunet juga mengirimkan perwakilannya untuk memantau proses wawancara yang dilakukan oleh LPDP. Jadi pihak LPDP mewawancarai tapi dipantau oleh Stunet. Kalau sebenarnya tahapan beasiswa, untuk tahapan mendapatkan beasiswa sama seperti LPDP pada umumnya. Jadi waktu zaman saya itu pertama ada seleksi berkas dulu, kemudian setelah seleksi berkas itu ada tes TPA, potensi akademik. Kemudian yang ketiga itu adalah tes wawancara. Itu wawancaranya pun ada 2, wawancara kebangsaan sama wawancara bidang. Itu. Kesulitan apa saja yang dilalui saat melakukan pendaftaran studi? Untuk pendaftaran studi, jujur tidak ada kesulitan. Proses pendaftaran untuk studi sendiri cukup straightforward dan mudah. Saya tidak menggunakan agent atau yang lain, saya hanya pendaftaran sendiri dan prosesnya cukup lancar. Untuk beasiswa, saya kurang tahu karena jujur saya baru tahu ada beberapa beasiswa setelah saya mendaftarkan dan setelah saya membayar, jadi cukup disayangkan. Tapi jujur tidak ada ya. Kesulitan paling sulit mungkin mencari housing saja. Ya, untuk selama melakukan pendaftaran studi ataupun beasiswa, saya mengalami beberapa tantangan yang perlu saya hadapi, yaitu yang pertama menyeimbangkan antara waktu kerja dan juga waktu mendaftar beasiswa, di mana
dalam mendaftar beasiswa sendiri saya perlu banyak riset mengenai kampus tujuan, jurusan tujuan, kemudian menulis motivation letter, meminta saran dari mungkin dosen atau mungkin dari senior, di mana hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan juga prosesnya tidak mudah, sehingga itu bagi saya merupakan salah satu tantangan yang saya hadapi ketika mempersiapkan pendaftaran beasiswa LPDP. Kalau kesulitan daftar di Wageningen sih, aku nggak merasa kesulitan ya, cuman ya itu tadi karena kita mau dikonsider buat beasiswa, jadi harus daftar jauh hari sebelum tenggat waktu pendaftaran di Wageningen. Kalau nggak salah daftar terakhir Wageningen itu sekitar April atau Mei, tapi karena kita mau dikonsider buat beasiswa harus daftar sebelum Februari. Kalau kesulitan nggak ada, soalnya dari semua tahapan itu udah dibantu sih. Jadi waktu interview fokus hanya komunikasi sama promotor dan supervisor. Terus setelah itu langsung setelah dinyatakan kalau mereka mau menerima kita, tinggal nanti langsung akan dihubungkan sama sekretaris chair groupnya, sama HR departemen, dan juga orang expert center yang membantu nanti pengurusan visa sama insurance segala macam itu. Jadi kayak sebenarnya sangat diakomodasi sih kalau untuk PhD dari expert. Kesulitannya adalah karena waktu pendaftaran saya dulu, program beasiswa ini menurut saya masih belum tersosialisasi dengan baik, regulasinya masih belum seperti sekarang. Jadi proses pendaftarannya dulu deadline-nya lebih cepat dari program LPDP reguler. Jadi karena kebetulan saya tahu beasiswa ini dari dosen saya di S1, jadi saya punya semacam start yang lebih awal. Tapi bagi teman-teman saya yang kebetulan tidak mendapat informasi itu, ya mereka sudah tertinggal informasinya. Jadi kesulitannya ya untuk mendapat informasi tentang beasiswa ini itu cukup sulit waktu itu. Kesulitannya adalah menurut saya adalah IELTS gitu, karena harus belajar, itu yang pertama. Yang kedua, IELTS itu kan terbatas ya waktu untuk tesnya gitu, sehingga kita harus sesegera mungkin gitu untuk mendaftarkan IELTS, kemudian untuk mendapatkan tempat, kemudian untuk timingnya itu agar pas dengan deadline beasiswanya gitu. Apa saja persiapan yang telah dilakukan dalam pendaftaran beasiswa atau pendaftaran studi? Kalau persiapannya mungkin standar ya, macam-macam ya, kayak biasa orang mendaftar kampus dan beasiswa. Cuman satu tips yang bisa aku kasih kalau misalkan teman-teman mau dikonsider dapat beasiswa dari Wageningen, kasih emphasize atau tekanan kontribusi yang besar kalau kalian bakal balik ke Indonesia. Itu poin penting yang mereka lihat dari motivation letter. Persiapannya kayaknya sama kayak yang beasiswa lainnya. Yang pertama ya sertifikat IELTS atau TOEFL. Lalu karena ini beasiswa lebih mengarah ke profesional, jadi persiapan saya yang memperkaya CV dengan pengalaman kerja di bidang yang linear. Ya, untuk pendaftaran studi atau beasiswa, hal-hal yang perlu saya siapkan tentunya yang pertama adalah riset mengenai kampus tujuan dan juga jurusan tujuan. Jadi kampus tujuan mana saja yang akan saya daftar, karena di beasiswa LPDP sendiri ketika kita mendaftar tanpa memiliki LOA atau Letter of Acceptance, kita diperbolehkan untuk memilih 3 kampus dan 3 jurusan yang berbeda, sehingga di sana saya harus melakukan riset yang mendalam untuk memaksimalkan peluang saya diterima di salah satu di antara 3 kampus tersebut. Kemudian hal lain yang perlu saya persiapkan tentunya adalah mempersiapkan sertifikat bahasa atau IELTS, di mana ini memerlukan persiapan yang tidak sebentar dan matang, sehingga nanti nilai IELTS yang saya peroleh dapat mencapai target yang saya inginkan. Kemudian hal lain yang mungkin perlu dipersiapkan yaitu hal-hal administratif seperti translate dokumen ke bahasa Inggris dengan penerjemahan tersumpah, ataupun menulis motivation letter dan meminta saran atau proofread dari senior ataupun dari dosen yang kita kenal. Kalau persiapan
Mungkin karena aku baru kebetulan juga emang fresh graduate dari master, terus jadinya mungkin nggak perlu ngambil IELTS lagi, tapi mungkin untuk yang ada jenjang antara terakhir masternya dan dan mau pas waktu ngambil PhD-nya itu mungkin perlu ngambil IELTS lagi kali ya, jadi IELTS atau TOEFL itu. Terus persiapan yang lain yang hanya perlu CV, terus di CV juga mungkin menyatakan referee kita siapa, dan aku masukin referee itu tuh supervisor aku pas lagi master. Terus motivation letter ini nggak ada, ya mungkin karena vacancy juga kayak tidak ada poin ini juga harus gimana, ya terserah gimana motivasi untuk jalan PhD-nya aja. Terus udah setelah itu persiapan untuk interview sih itu juga. Jadi kalau udah masukin berkas terus nanti shortlisted bakal dihubungin untuk interview sama promotor atau supervisor. Terus nanti mereka yang memutuskan kira-kira kita tuh topik interviewnya apa. Kalau misalnya mungkin masternya berhubungan dengan topik yang akan topik atau project PhD-nya nanti, mungkin akan tidak perlu hanya perlu untuk mempresentasikan hasil tesis masternya. Tapi kalau misalnya nggak berhubungan seperti saya kemarin, jadi interviewnya tentang master tesis juga, dan setelah itu ada interview lanjutan, disuruh untuk membaca literatur dan mereview literatur tersebut gitu. Setelah itu persiapan yang lain mungkin nanti kalau sudah diterima tinggal in contact aja sih sama sekretaris, terus itu untuk dikontak ya dikonekin lagi juga ke HR, nanti orang HR bantuin ngurus kontrak, tanda tangan kontrak. Terus nanti setelah itu dihubungin sama orang expat untuk ngurus visa, insurance, dan yang lain-lain. Persiapannya hanya yang ada dalam syarat pendaftaran, yaitu ijazah dan IELTS. Dan apabila mau niat, bisa menuliskan seperti motivational essay gitu, kenapa mau ke Wageningen University. Setelah itu tidak ada sih, hanya itu saja. Persiapannya itu yang jelas, oke, saya ulang lagi IELTS. Kemudian yang kedua, saya juga menghubungi promotor di sini, gitu. Kemudian saya melakukan wawancara. Kemudian setelah itu saya mendapatkan LOA. Karena salah satu syarat untuk mendaftar LPDP itu adalah dengan adanya LOA. Itu sehingga itu yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga adalah nggak ada, itu aja, dua itu sih. Itu yang paling penting soalnya. Oke. Apa kewajiban atau tanggung jawab setelah menerima beasiswa? Kewajibannya sama seperti penerima beasiswa LPDP reguler, yaitu setelah lulus studi kembali ke Indonesia dengan masa pengabdian 2N+1. Untuk kewajiban penerima beasiswa LPDP sendiri, yang pertama tentunya untuk menyelesaikan studi dengan baik serta on time sesuai dengan durasi studi yang telah disepakati. Kemudian setelah itu penerima beasiswa LPDP juga memiliki kewajiban untuk pulang ke Indonesia mengabdi selama 2N+1 tahun, yaitu misalnya kalau untuk saya master degree 2 tahun, maka masa pengabdiannya adalah 2 dikali 2 plus 1 yaitu 5 tahun. Jadi saya nanti setelah menyelesaikan studi di sini harus pulang setidaknya 5 tahun berturut-turut berada di Indonesia untuk mengabdi di Indonesia. Kuliah yang baik supaya waktu kuliahnya nggak extend lebih dari 2 tahun, karena setelah 2 tahun beban biayanya dipulihkan juga, mereka nggak biayain. Jadi kalau kewajiban saat mendapatkan beasiswa, jadi tiap 3 bulan sekali kita diminta untuk membuat progress report di Simonef. Jadi website untuk melaporkan progres kita di Simonef. Kemudian untuk PhD tiap 6 bulan sekali itu ada namanya research progress report. Jadi tiap 6 bulan itu saya dan juga supervisor itu diminta untuk mengisi form yang diberikan LPDP untuk diisikan kira-kira research saya udah sampai mana gitu.
Perbedaannya mungkin kalau yang beasiswa sama employee itu kalau employee harus ada ini sih, ada teaching duty-nya, jadi harus either jadi asisten di practicals gitu atau mungkin asisten nge-tutoring bachelor atau master students. Tapi itu tergantung juga, nggak harus setiap tahun ngelakuin itu. Jadi nanti kayak mungkin deal-dealan sama supervisor dan juga sama koordinator di chair groupnya, karena ada beberapa chair group yang mungkin rame nih anak PhD-nya, jadi nggak pernah kekurangan sama ya tidak pernah kekurangan orang lah untuk jadi teaching assistant. Tapi kalau yang mungkin chair groupnya kecil, kemungkinan besar untuk mungkin lebih dari sekali jadi punya teaching duty-nya itu mungkin aja. Tapi tenang aja, soalnya ada ini sih, ada batas maksimumnya, jadi nggak akan overtime. Keuntungan penerima beasiswanya apa? Kalau LPDP itu jadi kita mendapatkan settlement allowance 2 kali, sebelum dan setelah berangkat. Kemudian living allowance itu sebesar 1.300 euro. Kemudian flight ticket berangkat dan pulang. Kemudian tiap tahunnya kita mendapatkan uang buku. Kemudian untuk PhD, kalau membawa keluarga itu mendapatkan tunjangan keluarga sebesar 25% dari total living cost kita. Kemudian ada funding buat research. Kemudian kalau kita publikasi, kita juga akan mendapatkan hadiah juga dari LPDP. Keuntungannya aku bisa berjejaring dengan teman-teman internasional lainnya, karena di sini beasiswa dari Wageningen itu ada 3. Yang pertama namanya Anne van den Ban yang aku dapat, yang kedua African Scholarship Program, yang ketiga Excellence Scholarship. Jadi kita selalu ada gathering sekitar sekali sebulan atau sekali dalam 2 bulan, tergantung mereka. Biasanya kita ada dinner, kita ada gathering, kita ngelakuin activities bareng kayak gitu. Nah itu kan menambah jejaring kita ke teman-teman yang dari luar negeri. Jadi kita nggak hanya kenal sama teman-teman yang di program aja atau teman-teman Indonesia aja, tapi juga kenal sama teman-teman Indonesia, teman-teman internasional dari jurusan lain di pembiayaan yang sama. Kalau untuk employee itu keuntungannya itu karena dianggap secara resmi sebagai employee ya di Netherlands, jadi ada keuntungan seperti misalnya bisa terkait perpajakan, terus juga subsidi gitu. Tapi kalau misalnya keuntungan secara ekonomi lainnya mungkin income-nya lebih tinggi daripada dapat beasiswa. Terus kalau misalnya secara income lagi ada bonus holiday di tengah tahun, sama ada bonus akhir tahun juga, di persen dari annual gross income-nya. Terus mungkin buat yang ini ada juga teman yang mungkin punya keluarga, kalau misalnya punya anak, misalnya kalau berstatus employee itu anaknya bisa dimasukin ke sekolah dengan, aku lupa berapa biayanya, cuma yang jelas tidak semahal dengan yang statusnya student atau kayak yang beasiswa gitu sih. Jadi mungkin keuntungannya buat yang keluarga gitu, ada subsidi tambahan. Keuntungannya apa nih maksudnya? Mungkin kayak komponen pembiayaannya gitu. Komponen pembiayaannya juga sama seperti teman-teman LPDP reguler, ada tuition fee, terus asuransi dan sebagainya. Tapi secara garis besar beasiswa ini membagi dua pembiayaan, jadi akademik dan non akademik. Di komponen akademik seperti tuition fee, terus buku, asuransi dan lain sebagainya yang melakukan pembayarannya langsung ke pemerintah Belanda atau melalui institusi di Belanda itu dilakukan oleh Stunet. Sedangkan komponen yang melekat pada si penerima beasiswa itu di cover oleh LPDP seperti settlement allowance, living allowance, terus
buku. Jadi komponen yang saya terima, kalau teman-teman LPDP reguler itu menerima buku dari LPDP, saya juga menerima buku dari LPDP dan buku dari student. Apakah ada additional cost yang harus dibayar selama studi? Untuk additional cost selama studi, seingat saya tidak ada, jadi semua sudah di cover oleh LPDP. Mungkin untuk additional cost yang perlu saya tanggung sendiri itu hanya ada ketika sebelum saya memulai studi, di mana untuk mempersiapkan IELTS serta untuk melakukan transport ke Jakarta untuk pengurusan visa. Kalau aku kemarin aku nambah flight, jadi biaya flight itu aku nambah sendiri. Kalau selama studi nggak ada additional cost, cuman kalau membawa keluarga karena tidak keluarga itu tidak ditanggung biaya visa dan juga biaya pesawatnya, sehingga kita harus mempersiapkan uang sendiri untuk itu. Sejauh ini saya tidak membayar adanya additional cost kecuali di 2 bulan awal, karena waktu kedatangan ke sini itu cukup sulit untuk mendapat rekening bank. Jadi additionalnya ya hanya berupa mempersiapkan uang pribadi yang akan digunakan dalam 1 atau 2 bulan pertama sampai bisa membuka rekening bank, karena pencairan beasiswanya itu melalui rekening bank tersebut. Jadi semacam reimbursement. Untuk tahun pertama ada beberapa hal yang harus dibayarkan dan biayanya emang tidak murah. Pertama, untuk tuition fee pada tahun saya sendiri adalah 15.700 euro. Lalu itu hanya untuk tahun pertama. Lalu kita harus membayar living allowance terlebih dahulu sebanyak 11.400 euro. Itu untuk 12 bulan untuk 1 tahun. Lalu asuransi untuk 25 bulan sebesar 1.470 euro. Terus untuk residence permit kita membayar 200 euro dan handling fee sebanyak 675 euro dengan total 29.452 euro yang harus dibayar pada tahun pertama. Bagaimana mekanisme pembayaran kuliah per 1 tahun sekali atau sekaligus dalam seluruh masa studi? Kita membayar tuition fee 1 tahun sekali, jadi total ntar kita membayar 3 kali. Terakhir, pesan apa yang mau disampaikan untuk calon mahasiswa yang sedang mencari pendanaan? Kalau menurut saya yang pertama kali yang harus dipersiapkan adalah menanyakan diri sendiri kenapa pengen studi lanjut itu. Karena ketika sudah tahu motivasi dirinya, nanti kedepannya akan lebih mudah untuk mempersiapkan banyak hal. Kemudian yang kedua adalah start from the end. Jadi mulai dari garis finish gitu. Kira-kira deadline-nya kapan, kemudian ditarik mundur, persiapannya seperti apa aja. Kemudian yang nggak kalah penting adalah mulai mempelajari bidang yang ingin dipelajari ketika mau studi lanjut, kayak gitu. Jadi seperti silabusnya, kemudian perkembangan knowledge juga yang ada di bidangnya, sehingga ketika nanti studi di sini itu nggak terlalu tertinggal jauh seperti itu. Pesannya kalau dari saya pribadi mungkin persiapkan dengan matang, lakukan riset dengan mendalam. Kira-kira potensi teman-teman apa, motivasi teman-teman untuk lanjut studi itu apa aja, dan kampus-kampus mana, jurusan mana yang kira-kira mengakomodasi keinginan teman-teman itu. Selain itu, untuk persiapan beasiswanya, pastikan teman-teman mempersiapkan dengan matang, bertanyalah kepada senior-senior atau mungkin orang-orang yang sudah mendapat beasiswa tersebut sebelumnya, sehingga teman-teman dapat insight seperti apa kira-kira proses seleksinya dan apa yang diharapkan dari teman-teman sebagai peserta seleksi. Kemudian yang terakhir tentunya jangan lupa untuk berdoa dan juga meminta restu dari orang-orang terdekat teman-teman semua. Pesan dari aku, jangan capek riset, jangan bosan riset, harus rajin-rajin riset, buka websitenya, pahami maksud mereka apa, karena banyak orang yang nggak tahu beasiswa anak manajemen ini, padahal dia offer sesuatu yang besar buat kita. Beasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan di sini juga ada, di angkatan aku ada 5 orang yang dapat beasiswa yang sama, dan itu jumlah mayoritas dari penerima beasiswa Vandenban. Jadi dari situ aku bisa melihat kalau sebenarnya teman-teman dari Indonesia itu juga banyak potensi untuk bisa dapat beasiswa ini. Cuman jangan malas riset, harus betul-betul
memahami apa yang ada di website Wahaninya. Sudah sangat informatif sekali. Kalau misalnya ini mungkin spesifiknya untuk yang pengen jadi PhD employee di WUR itu jangan bosan-bosan mantengin websitenya PhD vacancy WUR. Di situ selalu update. Siapa tahu ada topik project yang sesuai dan menarik untuk kalian. Terus kalau yang memang sedang menjalankan master di WUR itu misalnya sudah ada pengen rasa ingin untuk lanjut PhD vacancy, yaitu ini sih jalin relasi aja sama mungkin calon promotor atau calon supervisor yang di chair group itu, terus pastiin kalau bisa ngelakuin tesis di bawah mereka atau internship di bawah mereka, jadi mereka bisa melihat dan menilai kinerja kita gimana. Terus juga jangan malu bertanya kalau misalnya mau tanya misalnya mereka ada lowongan atau enggak. Di planningnya sih kalau bisa sebelum tahun kedua gitu, jadinya saya udah ada rasa pengen di tahun pertama mungkin jadi bisa mastiin nanti tesisnya mau sama siapa nih gitu, jadi biar nggak salah pilih. Dan bisa juga nanya-nanya sama senior apakah kayak mana promotor yang baik dan atau promotor yang mungkin suka punya banyak project, jadi calon kemungkinan buat ada lowongan PhD vacancy di bawah promotor tersebut itu lebih besar. Pesannya jangan hanya menunggu beasiswa itu dibuka, sambil menunggu teman-teman bisa melakukan persiapan entah itu tes IELTS atau tes TOEFL atau yang lebih signifikan lagi dengan memperkaya pengalaman di bidang kerja sesuai dengan program yang akan ditekuni. Jadi gak harus menunggu dan tidak melakukan apapun, lakukan sesuatu yang kira-kira meningkatkan kapasitas diri sendiri. Karena beasiswa saya adalah seni profesional, jadi waktu interview itu yang ditekankan adalah pengalaman kerja. Selain juga proyeksi ke depan mau bagaimana, tapi yang diperjelas lagi adalah pengalaman kerja. Jadi itulah yang diperdalam waktu wawancara. Tanpa adanya itu, menurut saya pribadi, kesempatan saya untuk bisa ada di sini ya sangat kecil waktu itu. Cek beasiswanya cepat-cepat, jangan seperti saya. Boleh dicek terlebih dahulu, mulai sekarang jangan procrastinate. Dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Kan ada 3 opsi, kita cek mana kita kualifikasi. Karena tidak gampang, coba daftar 3-tiganya kalau bisa.